Shalom saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Wahyu pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Sesungguhnya pasal 4 dan 5 itu bersama, yang menyatakan puji-pujian di sorgawi, yaitu penanganan Tuhan dengan Kristus di sorga. Di sorga, di situ ada Allah. Dari pasal keempat ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, berkatanya, naiklah kemari dan aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yohanes di tempat ini, dia naik ke surga dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa yang harus terjadi sesudah ini. Lagi pula pintu surga terbuka. Dia sampai di surga. Dia dikuasai oleh Roh Kudus dan melihat sebuah tatap yang terdiri di surga, dan di tata itu ada seseorang yang duduk. Dan tata itu duduk seorang. Di sini Yohanes telah di surga, naik, dia di langit. Dia dikuasai oleh Roh Kudus dan melihat sebuah tata terdiri di surga dan duduk seseorang. Di itu adalah Allah Bapa, yaitu Tuhan Allah yang di atas tahtanya. Kemudian yang duduk di tata itu dilukiskan di ayat keempat. Kemudian di sekelilingnya ada 24 tua-tua dan 4 makhluk. Ada 7 lampu. Di situ ada 7 obor. Di situ itu adalah 7 arah, 7 roh Allah. Di sini menulukiskan tentang sorgawi. Kemudian Yohanes melihat Allah yang demikian dan melihat puji-pujian yang di surga. Kemudian sampai di pasal kelima, sungguhnya puji-pujian surga terhadap Tuhan, kepada Tuhan Allah. Di ayat ke-8, keempat makhluk itu memiliki masing-masing bersayap 6. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Di surga mereka menyembahkan Tuhan Allah, dan mereka terus menerus tak berhenti. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, dan di atas tata itu yang hidup sampai selama-lamanya. Dan tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu. Mereka menyembah dan melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatunya, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di sini di surga ada 4 makhluk. Di situ ada 24 tua-tua, mereka penyembahan mereka di surga.
Kemudian di sini hari ini kita melihat di pasal kelima. Tema utama di pasal kelima ini yaitu menyembah anak domba Allah. Pasal keempat menyembahkan Tuhan Allah. Pasal kelima menyembah anak domba Allah. Ayat ini dibagi dalam 3 subbagian, ayat 1 sampai dengan 4 itu ayat yang pertama. Allah Bapa yang berkuasa. Ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dan bersuara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak seorang pun di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Dalam proses menyembah Tuhan yang di atas tahta, Yohanes melihat di atas tangan dia ada gulungan kitab, sebuah gulungan kitab yang dimeterai. Luar dalam juga tertulis. Gulungan kitab ini menulis sejarah manusia dan juga kehendak Allah yang tertulis di dalamnya. Kehendak Allah ditulis dalam materai ini dan sejarah manusia. Dalam sejarah manusia, Tuhan memiliki kehendaknya sendiri dalam sejarah manusia. Saudara semua, ini harus kita ketahui. Sejarah manusia itu ada di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan manusia, dan juga bukan di tangan kamu dan aku. Jadi, kepada kita hari ini melihat kotamu, negaramu, dan hidupmu ada di tangan siapa? Sejarah Taiwan ada di tangan siapa? Sejarah Cina ada di tangan siapa? Sejarah Hong Kong ada di tangan siapa? Amerika, Rusia, Ukraina ada di tangan siapa? Hari ini kita melihat sejarah Ukraina seperti di tangan Rusia dan Amerika. Sejarah dari manusia Taiwan, kalau kita melihat sejarah, bukan di tangan orang Taiwan, seperti di tangan Amerika, di tangan Cina. Sesungguhnya di tangan siapa? Materai yang dimateraikan dengan 7 materai yang tertulis di sebelah dalam dan luar, termasuk Taiwan, Hong Kong, termasuk kamu dan aku. Seluruh sejarah dari manusia ada kehendak Tuhan di dalamnya, dan kehendak Tuhan luar dalamnya ditulis di dalam gulungan kitab, bahkan dimeteraikan dengan 7 materai. Dan malaikat yang gagah berseru dengan suara yang nyaring, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Mengapa harus dengan seorang malaikat yang gagah? Bahkan malaikat yang gagah ini pun tidak dapat membuka gulungan kitab ini. Roma juga, pemerintah Roma, Kaisar Roma tidak bisa membuka kitab ini. Raja Niko juga tidak bisa membuka gulungan kitab ini, dan semua raja-raja setelah Niko pun, dapatkah mereka membuka gulungan kitab ini? Kerajaan Roma ada di tangan siapa yang berkuasa? Kehidupan orang Kristen, hidup mereka siapa yang berkuasa? Di atas tangan siapa? Di bumi berkata mereka ada di tangan Raja Roma.
di bumi ini mengatakan segala kekayaan ada di tangan manusia, ada di tangan para tentara. Apakah demikian? Penglihatan di sorgawi berkata, bukan, semua ada di tangan Allah. Pada masa itu Kaisar Roma, mereka menjajah setiap agama, melarang setiap rakyat untuk menyembah Allah mereka. Mereka harus menyembah Kaisar, Raja Roma, bahkan sampai di kuil yang didirikan oleh Raja Roma itu. Raja Roma masih hidup, belum mati, tetapi patungnya sudah ada di kuil. Semua orang harus menyembah, dan bagi orang yang menyembah patung ini, mereka diberi satu sertifikat. Bagi orang Kristen, mereka tidak boleh menyembah berhala. Jadi banyak sekali orang Kristen, mereka menghadapi percobaan yang sangat besar sekali. Kita membaca sekarang kitab Kidung Agung, kita melihat peperangan pengantin prajurit di masa pemerintah Roma. Pengantin perempuan tidak bisa melihat pengantin laki-laki. Seperti mempelai laki-laki tidak ada di situ. Yang melindungi dia, pahlawan yang melindungi, yang ditugaskan oleh mempelai laki-laki, para penjaga juga tidak ada di situ. Dan mempelai perempuan harus mengandalkan siapa? Yaitu peperangan. Mereka tidak menyembah Raja Roma. Apakah harus menyembah? Ya, tentu saja tidak. Apakah mereka masih terus bisa untuk melayani Tuhan dengan semangat? Nasib, takdir ada di tangan siapa? Orang bumi berkata ada di tangan raja. Roh Kudus berkata ada di tangan Allah. Pintu sorga terbuka. Yang duduk di tangan kanan memegang gulungan kitab, semuanya tertulis dan juga dimeterai. Tidak seorang pun yang layak membukanya. Malaikat yang gagah pun tidak bisa. Baik di bumi maupun yang di bawah bumi, tidak ada seorang pun yang bisa membuka, yang layak membuka gulungan kitab ini. Sesungguhnya Roh Kudus memberikan para gereja yang memberitahu kepada 7 jemaat masa itu, dan juga memberikan kepada kita semua saudara-saudari kita untuk tahu, anakku, anak Allah, nasibmu ada dan takdirmu ada di tangan Allah. Kehendak Allah tidak pernah berubah. Kehendak Allah itu pasti akan digenapi. Dan kuasa Allah yang melaksanakan semua kuasa ini, dan juga ini bukan di tangan siapapun. Jadi siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab ini, maka dialah yang berkuasa untuk melaksanakan semua ini. Dan malaikat yang gagah pun tidak bisa. Manusia yang di bumi, yang di surga pun tidak bisa membuka. Maka menangislah Yohanes. Di ayat keempat dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu dan ataupun melihat sebelah dalamnya. Gulungan kitab ini tidak ada orang yang dianggap layak untuk membuka dan melihat di dalamnya. Bagi kita juga, kita percaya kita juga semua ada di tangan Tuhan.
Berapa banyak roh juga ada di tangan Tuhan. Apalagi sekarang perekonomian naik. Hari buku bankmu bisa membeli 1000 telur, besok hanya bisa beli 10 telur. Perkembangan perekonomian sekarang sangatlah ketat, baik di Amerika maupun dan juga di semua ini ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takut. Kalau kamu merasa ini bukan di tangan Tuhan, ini satu masalah yang besar, maka kamu akan di situ menyusup, kamu akan bahkan untuk merampok. Dan juga beritahu kalian, konflik juga ada di tangan Tuhan. Kertas toilet juga ada di, tisu untuk toilet juga ada di tangan Tuhan. Waktu itu mereka kan berebut tisu. Ini bukan di tanganmu, semuanya ada di tangan Tuhan. Kitab gulungan ini bukan tisu, tetapi sejarah manusia dan masa depanmu, aku dan kamu. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, naiklah kamu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tuhan akan memberikan petunjuk apa yang akan terjadi nanti. Bagi masa itu dalam jajahan Roma, mereka menghadapi satu penganiayaan yang sangat besar, sangatlah sadis dan kejam. Hidup tidak ada jaminan. Mereka tidak boleh ada kebaktian. Kalau kamu melihat di Efesus, kami pernah pergi, di situ ada Firta. Paulus di tempat itu mengadakan satu kebaktian yang besar, dan para jemaat waktu itu bagaimana mereka pergi masa itu? Tidak boleh dengan terang-terangan. Mereka harus melihat satu tanda-tanda atau kode, baru mereka mengikuti kode-kode tertentu untuk pergi, baru bisa pergi ke tempat kebaktian itu. Dan bagi kita hari ini kami pergi ke sana, kami pun tahu ada kode itu, tetapi tidak tahu sampai pergi ke tempat mana, cuma di sekeliling itu saja. Tidak tahu. Dulu kebaktian mereka harus demikian, dan ini memberitahukan kepada saudara-saudari semua, hari ini kita bisa kebaktian fisik bersama. Ya, memang kita ada lewat online. Jadi banyak orang yang berkata sekarang kebaktian kita, ada yang berkata tidak bisa memulihkan kepemulihan yang sebelum konflik itu, karena media kita, kerja mereka sangat baik, mereka melihat di media sangat baik. Ya, memang tim media bekerja dengan baik, tetapi kalau kita kebaktian langsung, di sini ada kebaktian fisik langsung dari Roh Kudus. Di sini ada Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus bersama bisa kita terima, dan penerimaan ini berbeda, dan juga yang kita alami itu berbeda. Sesungguhnya kita penyembahan itu adalah satu pengalaman
maka setiap pengalaman kamu akan bisa mendapat penerimaan yang baru atau penghentian baru, atau kamu melihat jadi dalam kebaktian, penyembahan bukan dengan pikiran, tetapi satu perubahan dalam roh kita dan hati kita. Kita melihat di sub yang kedua, kuasa kepada gulungan kitab ini diserahkan kepada Kristus, ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Lalu berkatalah seorang tua-tua kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangannya dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat 5 sampai dengan 7 mengatakan Kristus, yaitu singa dari Yehuda, yaitu tunas dari Daud. Dia adalah domba yang disembelih. Dia disembelih. Dia layak untuk membuka untuk gulungan kitab ini. Dia menang atas iblis. Dia menang atas segala sesuatunya. Dia menang atas langit, bumi, dan di bawah bumi, karena Kristus telah menang. Dia layak untuk membuka gulungan kitab. Dia berdiri di tengah-tengah ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu. Dia di atas, dia duduk di atas tanahnya yang dikelilingi oleh para 4 makhluk ke-24 tua-tua dan para malaikat-malaikat. Dia adalah seorang anak domba, yaitu Kristus. Ayat ke-6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua itu seperti seekor anak domba, seperti telah disembelih. Anak domba ada di tempat itu, di tengah-tengah semua itu. Dia seperti disembelih. Di situ ada 7 mata, 7 tanduk. Itulah ke-7 roh Allah. Allah mempunyai 7 Allah. Kristus juga memiliki, karena dia adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Dia disembelih dengan darah hidupnya. Dia menang atas segala setan. Dia menang atas kematian. Dia menang atas kuasa maut. Dia menang atas maut. Dia hidup. Dia berkuasa. Dia layak untuk membuka gulungan kitab ini. Di ayat ke-7 sangat penting. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Gulungan kitab Allah Bapa diberikan kepadanya. Gulungan kitab di tangannya, tidak ada pun yang layak untuk membukanya. Tetapi anak domba, dia telah menang. Dia layak membuka gulungan kitab, dan dia layak untuk melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab itu. Sesungguhnya apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu? Mengapa anak domba yang disembelih mereka layak?
nanti akan kita lihat dia menerima gulungan kitab dari tangan Allah Bapa, dari tangan Tuhan dengan tangan kanan. Ia menerima gulungan kitab dari tangan Allah Bapa, dari tangan kanannya. Kemudian dia membuka. Nanti kita akan melihat kitab 7 materai itu dibuka dan melaksanakannya. Mengapa Kristus melakukan? Mengapa dia dibuka? Kita melihat dari puji-pujian di penyembahan di surgawi, karena Kristus telah menang di surga menyembah Dia. Dan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Dan masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyi suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mengapa dia layak untuk menerima gulungan ini? Karena dia dengan darahnya telah dibeli bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dia telah membeli hidup mereka agar mereka menjadi kerajaan, menjadi imam-imam, memerintah atas di raja di bumi. Kematiannya yaitu membeli manusia agar menjadi suatu kerajaan dan imam Allah dan menjadi raja Daud. Dalam penindasan masa itu, orang itu Kristus telah membeli mereka dengan menjadi imam bagi Allah dan juga memerintah sebagai raja, sebagai wakil Allah yang memerintah di atas bumi. Ini bukan mengatakan untuk masa tetapan, tetapi ini dikatakan bagi 7 jemaat dan juga bagi kamu dan aku. Mereka dalam kesadisan jajahan Roma, mereka menghadapi penganiayaan yang besar, memaksa mereka untuk melepaskan kepercayaan mereka untuk menyembah Raja Roma. Tetapi bagaimana dengan mereka? Mereka kalau tidak mau menyembah Dia, mereka mungkin akan mati. Tetapi hidup mereka ada di tangan Tuhan. Lewat pesan ini, Tuhan beritahu pada mereka siapa yang harus mereka sembah. Siapa yang disembah yang di atas di surga, yaitu Tuhan Allah, anak domba yang disembelih. Kita hanya menyembah kepada Allah. Kita jangan menyembah Kaisar Roma, raja-raja Roma, atau jangan menyembah negara sendiri, atau jangan menyembah hidup sendiri, nyawa sendiri. Bukan kepentingan atau demi keuntungan negara lebih besar daripada Allah. Allah maha dari atas segalanya, Allah dari atas segalanya. Maka kita harus menghadapi Allah. Kita datang menyembah kepada Allah, menyembah kepada Kristus. Kristus telah membeli nyawa kita. Sungguh gereja di zaman jajahan Roma, mereka dianiaya sampai mati, dan nyawa mereka, hidup mereka dibelikan, ditebus. Dalam Kristus kamu selamanya tidak akan mati. Pada saat titik garis terendah dalam penjajahan Roma, Kristiani
Mereka tidak memberontak, tidak memberontak. Tetapi di sini dikatakan kita harus menyembah Allah, masih terus menyembah Allah, bukan menyembah pada keuntungan atau raja, atau menyembah Raja Roma untuk mengganti nyawa sendiri. Tidak boleh demikian. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan juga kita tahu segala sesuatu yang berkuasa atas di tangan Tuhan. Sekarang Kristus telah melaksanakannya. Dia telah menyelamatkan kita dan hidup kita seluruhnya milik Allah. Kita menyembah Dia. Penyembahan kita juga hanya bagi Dia. Di sub yang ketiga ya 8 sampai yang terakhir. Di sini menerangkan tentang puji-pujian yang di surga. Mereka di situ menyembah, ayat 11 sampai dengan 13. Bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Malaikat menyembah dan segala sesuatu makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi mereka menyembah bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Pemerintah Roma jemaat gereja masa itu menghadapi penganiayaan Raja Roma. Message ini diberikan kepada mereka. Yohanes memberitahu kepada mereka yang harus kita sembah itu Allah. Pesan ini dan juga apa yang dilihat, tangan kanan Allah yang duduk di atas tahta, yang segala makhluk yang di surga, anak domba Allah yang membuka gulungan kitab. Dia membuka gulungan kitab dan melaksanakannya, dan tahu segala kuasa ada di tangan Allah, di tangan Kristus. Segala puji-pujian yang di surga, 24 kepala tua-tua, yang malaikat yang berlaksa-laksa, yang beribu-ribu laksa, 24 makhluk dan 24 penyembahan mereka, semuanya bagi Allah yang duduk di atas tahtanya dan bagi anak domba. Pujian kita yang di bumi ini juga harus demikian. Di sini penyembahan agama kita sesungguhnya harus kepada Allah, bukan kepada keuangan, bukan kepada rasa keamanan, atau demi keuntungan. Bahkan atas perintah pemerintah Roma. Di tempat ini para kaum Kristen, mereka harus punya iman, tetapi mereka tidak melawan pemerintah Roma. Kelakuan mereka ini adalah yang ketaatan yang pasif, bukan dengan yang agresif. Aku mengatakan aku harus menyembah Allah, tetapi pemerintah tidak mengizinkan. Jadi mereka bisa jatuh pada hukum, tapi percaya Allah yang berkuasa, percaya akan ada keabadian, dan percaya akan
penyembahan yang di surgawi, dan percaya Allah yang berkuasa atas sejarah. Walaupun kita ditangkap dalam jajahan pemerintah, berkata kepada gereja masa itu, walaupun ditangkap, walaupun dibunuh, aku tetap percaya. Dan sejarahku, segala sesuatu yang ada padaku, apapun, bahkan hidupku, ada di tangan Tuhan. Walaupun mati, tetapi aku akan hidup kembali. Peperangan pengantin prajurit, puji-pujian pengantin prajurit, sudah siapkah? Dari ayat 4, pasal 4, pengantin perempuan mempersiapkan segala perhiasannya. Yohanes mempersiapkan gereja-gerejanya menghadapi jajahan Roma. Kerajaan Roma sudah tidak ada di sini, tetapi gereja masih tetap ada sampai sekarang. Amin. Karena sejarah ada di tangan Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas tatamu. Kami bersama dengan malaikat-malaikat, bersama dengan 24 tua dan kami datang bersama untuk menyembah Engkau. Mari kita menyembah Yesus anak kita, Kristus anak kita. Bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Allah kita.
anak Allah domba yang disembelih, kami memuji Engkau. Segala pujian-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Engkau sampai selama-lamanya. Karena Tuhan, kami memuji Engkau. Segala sejarah ada di tangan-Mu. Ada di tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas sejarah dan hidup kami. Tuhan, kami berkuasa memuji Engkau. Tuhan, demikian juga di sorga ada pujiannya, demikian kami demikian juga demikian memuji Engkau. Kami ingin berdoa untuk saudara. Kalau kamu untuk masa depanmu, kamu seperti tidak ada kepastian, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kami berdoa untuk engkau. Tuhan, Engkau melihat tangan saudara-saudara kami ada di Tuhan. Kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami tidak yakin akan masa depan kami. Dan seperti yang dikatakan oleh pastor, karena perkembangan perekonomian, apakah kami bisa untuk menanganinya? Apa yang kami punya sepertinya semua ada di tangan manusia. Seperti walaupun tabungan kami pun bukan satu jaminan. Tuhan, di dalam doa kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak yakin, kami tidak ada jaminan masa depan. Bahkan dalam kepercayaan kami dan apa yang kami terima, yang kami dengar, banyak sekali ancaman dari orang. Semakin sulit, semakin tidak mudah, bahkan semakin dingin. Tuhan, kami serahkan hidup kami di tangan Engkau, karena Engkau yang duduk di atas tahta yang memegang gulungan kitab. Engkau anak domba yang disembelih. Engkau anak domba yang disembelih. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Bahkan kami pun telah mengangkat tangan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Kami sehidup kami untuk percaya Engkau. Kami membuka pintu hati kami agar Engkau yang berkuasa di atasnya, dan Engkau berkuasa yang di dalam hidup kami. Dan Tuhan, mohon segala ketakutan, kekuatan kami, ketidakpercayaan kami, Tuhan, Engkau angkat keluar. Yesus, kami menyambut Engkau. Kami menerima Engkau masuk di dalam roh kami. 7 roh-Mu masuk di dalam kami. Roh Kudus, Engkau penuhilah kami, agar kami melihat segala sesuatu yang pada kami ada di tangan-Mu. Engkau telah membuka gulungan kitab dan melihat di dalam-Mu ada kuasa. Di dalam-Mu kami mengikut Engkau. Selain Engkau, siapakah yang harus kami ikutan? Engkau Allah yang hidup, Allah Bapa, Engkau Allah yang hidup. Mohon Roh Kudus kuasa-Mu untuk memenuhi kami. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan, kami angkat puji-pujian itu menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Harapan kami ada di tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam kami. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Hanya Engkaulah Yesus. Hanya Engkaulah Yesus. Kami menyembah Engkau sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang abadi untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami ada di tangan-Mu. Doa kami Engkau dengar. Bahkan doa kami sebagai doa orang-orang kudus sampai di surga. Tuhan, kami memuji Engkau. Sayang,
Haleluya. Kristus telah disembelih. Dia hidup kembali. Dia menang atas kematian. Dan juga ada pujian-pujian di surga. Di sini di segala tempat memberitahu kepada kita, bumi berakhir, bukan akhir dari segalanya. Di sorga masih ada puji-pujian dan ada hidup kembali, ada yang kekal, yang abadi, ada sorga. Roh Kudus berfirman bagi kami setiap orang, agar kami setiap orang dipenuhi dengan iman, mau untuk taat. Benar, kami taat kepada pemerintah yang di bumi. Bahkan kami juga lebih lagi taat kepada Allah Bapa kami. Kami percaya akan Engkau. Tuhan, beri iman ini dan kasih ini, berikan kepada kami, ada di dalam kami, agar kami menjadi prajurit pengantin prajurit, bahkan lewat wahyu Yohanes ini menguatkan kami, iman kami, menguatkan roh kami. Segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau menjaga kami, Engkau yang menyanggah kami. Kami percaya akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan segala pujian. Tuhan memberkati kalian semua. Kita renungan pagi sampai di sini.